Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita boleh bangun pagi, kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang difirmankannya melalui pembacaan ini, kita mau terima dan mau memuliakan Allah, menjadi berkat di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami boleh bangun pagi semua karena kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami untuk memuliakan Allah. Terima kasih Bapak, kami mau membaca firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu, supaya hidup kami dibarui dari hari ke hari, supaya kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Allah. Biarlah setiap pendengar, biarlah setiap orang yang menonton menjadi saluran berkat juga. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 mulai. Firman Tuhan berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab. Nah, ayat 10 mulai. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah membaca dalam satu perikop ini 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Kita bersyukur Bapak, Ibu, kita bersyukur kepada Allah karena firman Tuhan ini menuntun kita untuk menjadi apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kita. Jadi jangan bingung apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Mintalah tuntunan firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti Rasul Paulus menjelaskan dan mengarahkan senantiasa kepada Timotius, anak rohaninya. Perhatikan, dikatakan bahwa engkau telah ikut menderita penganiayaan dan engkau sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu. Alkitab firman Tuhan ini sudah mencatat. Memang ya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan bingung, karena Alkitab juga sudah menjelaskan bahwa orang yang mengikut Kristus, yang beribadah kepada Kristus, kepada Allah, akan mengalami aniaya. Apa yang menjadi kesaksian kita? Bahwa kita mengikuti Kristus, ya, bahwa kita mengalami Kristus di dalam hidup kita, akan mengalami situasi yang seperti ini. Ya, inilah Bapak Ibu yang perlu menjadi dasar dalam hidup kita, dan kita tidak boleh takut untuk hal ini. Ya, perhatikan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, penipu juga mengalami tipuan. Ya, mereka juga menyesatkan, tetapi juga disesatkan. Nah, kita bukan bagian dari hal itu, Bapak Ibu. Kita yang percaya kepada Kristus, untuk teguh di dalam Kristus melalui pembacaan firman Tuhan ini, supaya kita senantiasa berawas-awas, berhati-hati. Ini pentingnya kita membaca firman Tuhan ini, supaya kita setiap saat diingatkan apa yang firman Tuhan, kenyataan hidup yang terjadi hari ini, yang kemarin, hari ini, dan besok. Firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita. Nah, apa teladannya Rasul Paulus yang dia sampaikan, ya? Dikatakan, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Wow, luar biasa Rasul Paulus menekankan ini, bagaimana dia menjadi teladan untuk dilakukan, untuk dikerjakan, untuk diikuti oleh Timotius, anak rohaninya. Ya, memang betul Bapak Ibu bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan, bukan? Jadi siapa melalui pemberitaan itu? Iman tidak sekonyong-konyong langsung jadi. Tidak. Ternyata ada, Alkitab mencatat bahwa dari neneknya Lois, Yuni ke mamanya, ya, dari orang-orang, dari Rasul Paulus, bagaimana keteladanan itu dilihat, iman itu muncul. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman pribadi. Dari mana iman itu? Yang percaya Bapak Ibu, pasti ada orang-orang yang Bapak Ibu teladani, bukan? Bagaimana sikap hidupnya, karakter hidupnya, karakter di dalam kepribadiannya menjadi saluran berkat, dan melalui pembacaan firman Tuhan yang adalah kita hidup di dalamnya ini. Firman ini hidup di dalam kita, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil, sejak usia dini, sudah ditanamkan kepada kita orang percaya bagaimana kita menerima hikmat, ya, dan menuntun itu supaya kita menuju kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ini penting sekali Bapak Ibu, supaya setiap kita juga jangan lupa diri, ya. Jangan mudah juga emosi, tidak terkendali, ya. Kalau ada masalah lalu kemudian mana Tuhan? Tidak boleh begitu. Ini kita sebagai orang percaya diingatkan kembali supaya kita untuk terus memuliakan Tuhan, miliki iman yang teguh, iman yang benar, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita.
Sekalipun zaman sekarang ini ada juga orang yang pendeta berkata Yesus itu bukan juru selamat, tetapi kita sebagai orang yang percaya dan meyakininya sejak dini, kita bertumbuh di dalam ini, kita bertumbuh dalam firman Tuhan, untuk kita yakin bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang kita percayai dalam Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu, biarlah pagi hari ini, biarlah kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.